Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mau mempelajari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami memahami atau mengerti kabaran firman pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Sabat, saudara. Selamat Sabat orang muda. Luar biasa. Ini orang muda generasi penerus, ya. Anak bayi tadi itu akan bertumbuh jadi seperti orang muda. Jadi orang muda ini adalah merupakan harapan dari jemaat, harapan keluarga tentunya, dan harapan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih. Tadi kami melayani di lapas, itulah sebabnya kami kembali telat ke sini, tapi tidak masalah. Pas pada waktunya khotbah kami sudah berada. Memang pelayanan padat jadi, tapi yang jelas semua bisa dilayani. Nah, judul khotbah kita ini nilai seorang anak, saudara. Judulnya nilai seorang anak. Ini sahabat pendidikan. Beberapa hari yang lalu Ibu Arfayan sudah memberikan tawaran, "Neta, bisakah ganti yang ambil bagian di hari Sabat?" Saya tanya dulu jemaat Yael, karena jadwalnya jemaat Yael. Tapi rupanya jemaat Yael bijaksana, saudara. Saya bilang, "Bapak Yeblo, kebetulan musuh jemaat Bapak Yeblo, bolehkah ditukar nanti kalau nanti Yael? Karena ini ada penyerahan bayi dan ada khotbah pendidikan." "Oh, silakan pendeta." Luar biasa. Jemaat Yael, puji Tuhan, ya. Akhirnya diizinkanlah melayani di hari Sabat ini dalam pendidikan, ya. Nilai seorang anak didasarkan dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ini milik pusaka. Anak laki-laki disebut pemazmur milik pusaka Tuhan. Kalau kita lihat ini ada contoh gambar pusaka, ya. Ini barang pusaka. Di sebelah tidak bisa lihat, ya. Ini bagusnya ada slide ada dua, ya. Saya di sini bisa lihat jelas. Barang pusaka ini sesuatu yang mahal nilainya. Saya mendengar dulu waktu zaman penjajahan Jepang, dia juga cukup lama di Papua, dan saya mendengar bahwa banyak dari benda-benda peninggalan Jepang ini ketinggalan di Papua. Bahkan ada samurai yang nilainya katanya miliaran, saya tidak tahu betul, kan? Dan itu dikejar-kejar oleh orang-orang tertentu, ya, karena nilainya begitu luar biasa fantastis, dinilai dalam nilai miliar. Hanya barang pusaka ini, pedang Jepang ini, samurai ini orang Jawa punya ini, keris, ya, keris. Ini ada kumpulan-kumpulan yang lain sebagai koleksi benda pusaka, benda yang sangat berharga. Selain senjata-senjata seperti ini ada juga yang benda pusaka lain, emas, ya, harta saudara. Saya rasa juga di Papua banyak benda-benda pusaka yang mungkin sudah ada, bahkan sudah dipatenkan. Contoh misalnya noken, ya. Noken itu bukan milik orang lain, itu hak paten dari Papua punya, dan itu harus dijaga baik itu. Dan kalau misalnya di negara lain ada noken, tidak mungkin. Ini pasti yang meniru dari Papua, kan di seluruh dunia cuma orang Papua yang punya barang itu. Sehingga itulah sebabnya dilindungi oleh undang-undang. Sama dengan dulu itu batik. Itu batik sebenarnya itu milik orang Indonesia itu. Tapi kemudian ada orang negara lain yang bilang, "Oh, itu dari negara itu." Wah, Indonesia komplain. Atau yang alat musik angklung. Ya, angklung, ya. Pernah di orang Malaysia bilang itu budaya Malaysia, tapi Indonesia semua rakyat, "Wih, kenapa berani sekali mengucap itu milik mereka," katanya. Ya. Jadi ini benda pusaka, sesuatu yang berharga, tidak bisa dinilai dari uang, ya, tidak bisa dinilai dari uang. Dan pemazmur, saudara bisa lihat di ayat tadi, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka. Tadi Emma itu anak perempuan, ya, Emma.
Laki atau perempuannya? Perempuannya. Tapi pemazmur menyebutkan buah kandungan. Apa itu buah kandungan, saudara? Anak bayi, entah laki-laki atau perempuan, itu buah kandungan. Iya toh, yang lahir dari rahim ibu itu kan pasti laki-laki atau perempuan, termasuk anak Ema yang sudah dilahirkan. Itu disebut sebagai upah. Upah itu apa? Berkat. Berkat itu apa? Pemberian. Pemberian, saudara. Itulah sebabnya kalau kita melihat bahasa aslinya, beberapa terjemahan dari teks Alkitab ini, saudara bisa lihat dalam beberapa terjemahan seperti muncul di kita ada National American Standard, English Standard Version, ya, dan English Standard Version ini disebut anak-anak itu adalah heritage. Apa itu heritage? Warisan. Ya, warisan. Bisa juga disebut pusaka. Ya. Di sini tidak disebut dalam bahasa aslinya itu anak laki-laki, tapi disebut children. Entah laki-laki, perempuan, ya itu warisan. Jelas ya? Coba lihat dalam terjemahan yang lain. Kemudian ada yang dari National American Standard, New American Standard, disebut a gift, pemberian dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Jadi ini anak-anak ini adalah pemberian Tuhan kepada kita, kepada keluarga-keluarga yang ada anak dalam keluarga ini, ya. Jadi kalau ada yang sudah nikah sekian tahun belum anak-anak, sabar, sabar. Pasti indah rencana Tuhan. Abraham saja umurnya berapa tahun tuh, tapi karena penuh pergumulan dapat juga. Tambah lagi Elkana yang cerita dalam Samuel itu juga begitu, pergumulan, ya, luar biasa. Kemudian dari bahasa aslinya, memang kalau lihat dari bahasa aslinya itu dalam bahasa Ibrani itu disebut nahal ya. Dia itu dalam artinya itu memiliki artinya properti. Properti itu kepemilikan, kan? Hak milik. Dia juga disebut dengan possession, harta benda, harta, saudara. Heritage yang tadi itu warisan. Jadi kalau dia adalah harta, sesuatu yang berharga lebih dari uang nilainya, itu jangan dipandang rendah, saudara. Jangan dianggap remeh di pemberian Tuhan. Karena anak itu ini benar-benar hal yang spesial ketika lahir dalam keluarga. Amin, saudara. Tapi banyak di luar sana, mereka tidak ada yang ketika dia lahir dibuang di sampah. Wah, gimana itu? Tidak bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Ada yang aborsi dan lain sebagainya, ya. Ini yang terjadi pada era katanya zaman now, ya. Tapi perbuatan seperti itu, perbuatan bejat seperti itu terjadi, saudara, luar biasa. Nah, berbicara tentang pembentukan seorang anak, saudara, ini ada hubungan dengan pendidikan, ya. Sejak seorang anak dibentuk dalam rahim ibunya, maka segala hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang berhubungan dengan anak itu pun akan segera terbentuk. Kenapa, saudara? Anak-anak itu adalah harapan masa depan bagi keluarga, pastinya. Harapan untuk masyarakat. Kalau tidak ada manusianya, masyarakat terbentuk bagaimana sih? Sebuah kampung terbentuk tanpa masyarakat bagaimana, kan gitu. Harapan suatu bangsa yang besar itu bisa dilihat dari jumlah kelahiran yang banyak, ya, penduduknya banyak. Anak-anak sesuai dengan pengertiannya tadi itu adalah pemberian Tuhan, a gift, pemberian dari Tuhan. Tuhan sebagai pemberi warisan tidak sama tentunya dengan orang tua kita. Kalau orang tua akan mati, kita semua akan mati. Kita sebagai orang tua akan mati. Tapi Tuhan tidak pernah mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Itulah sebabnya dia punya mata itu mengawasi setiap kehidupan para orang tua yang punya anak, mengawasi setiap manusia, sehingga pada saatnya nanti Tuhan akan bertanya, di mana anakmu? Kan gitu. Di mana harta yang saya sudah percayakan itu? Jadi Tuhan akan terus melihat tingkah laku, perilaku orang tua, apakah dia menafkahi anak,
menjaga, memelihara atau bagaimana, itu tanggung jawab kepada orang tua. Ada banyak para mama yang susah payah memelihara anak, tapi ketika anak itu juga sudah jadi besar, lupa sama orang tua. Ini masalah lagi, saudara. Masalah lagi ya. Alkitab memberi petunjuk tentang anak-anak yang gagal dan yang berhasil di dalam Alkitab. Jadi ternyata Alkitab juga ada contoh anak-anak yang gagal atau yang memberi hal yang buruk dalam keluarga, dan juga ada yang menjadi berkat. Contohnya di 1 Samuel 2, cerita tentang anak-anak Imam Eli, Hofni dan Fineas. Anak-anak Imam Eli ini terlalu menggampangkan segala sesuatu, saudara-saudara. Kalau saudara pada cerita sudah tahu ya, bagaimana mereka ini terlalu berani dalam bertindak melampaui tugas mereka. Bahkan api yang bukan api yang harusnya dipakai, mereka ambil dari luar, pakai persembahan korban. Wah, itu menajiskan dan sepertinya memandang sebelah mata kepada hal-hal yang suci. Itulah sebabnya Tuhan izinkan masalah malapetaka kepada kedua anak Imam Eli ini. Dan saudara bisa lihat ceritanya, Imam Eli pun juga mengalami stroke, ya kan? Stres. Akhirnya dia mati dengan cara tragis. Itu ceritanya yang mengenai Imam Eli dan anak-anaknya. Lalu ini anak yang luar biasa ini. Dalam 1 Samuel 2 cerita tentang bagaimana Samuel dilahirkan atas perjuangan seorang ibu yang sabar dalam segala kehidupannya, bergelut dengan masalah keluarga, tidak punya anak, ya akhirnya dia juga memiliki anak, dan anak ini benar-benar lahir sebagai berkat bagi banyak orang. Dia dibawa kepada Tuhan seperti yang keluarga tadi bawa anak kepada Tuhan, dan Samuel ini melayani sepanjang hidupnya untuk Tuhan, bahkan menjadi seorang nabi. Itu yang luar biasa. Beberapa keluarga sebagai umat Tuhan, ada juga yang saya tidak usah sebutkan nama satu persatu keluarga, yang mendedikasikan salah satu anak mereka, mungkin yang sulung, untuk sebagai hamba Tuhan. Nah, itu luar biasa itu. Sama dengan Hana ya, Elkana dan Hana ini, di mana mereka dedikasikan Samuel untuk dibawa ke rumah Tuhan. Ini contoh yang sangat baik, melayani sepanjang hidup, di mana Tuhan izinkan melayani menjadi berkat. Tanggung jawab atas anak-anak memang berat, saudara-saudara. Tetapi disebutkan kita tidak perlu takut atau khawatir bagaimana cara mendidik anak-anak, karena Tuhan juga sudah siapkan. Sebagaimana kalau kita beli produk, ya toh, ada dia punya tutorial, kan gitu. Beli handphone, saudara-saudara, pasti ada tutorial cara memelihara menggunakan barang ini. Di keluarga juga Tuhan dititipkan barang yang berharga ini, tutorialnya itu, petunjuknya ada, guidelines-nya. Apa itu? Alkitab. Alkitab, saudara-saudara, jangan pandang remeh Alkitab. Alkitab itu petunjuk bagaimana membentuk karakter, membentuk tabiat, dan itulah yang menjadi guidelines, petunjuk pedoman buat kita sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak-anak kita dalam kebenaran. Nah, di sini saudara-saudara, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Seperti di dalam Alkitab, Abraham setelah sekian lamanya hidup bersama dengan Sarah tidak punya anak, bahkan sudah dijanji oleh Tuhan. Tapi sepertinya keluarga ini, apalagi istrinya Sarah ini, kurang sabar, saudara. Akhirnya dia suruh ini Abraham suaminya, ambil saja itu sampai nih hamba Hagar itu, jadikan dia sebagai istri supaya dia lahir anak. Kurang sabar ini. Tapi intinya bahwa keluarga-keluarga itu pasti punya kerinduan punya anak. Itu udah punya hal yang positif ya. Saudara lihat yang lain seperti Yakub, bagaimana Lea dan Rahel diceritakan sama-sama bersaing mendapatkan anak yang paling banyak. Memang Lea cuma ada dua, Rahel cuma dua, yaitu Yusuf dan Benyamin. Itulah sebabnya dia sering iri kepada Lea. Lea yang subur dalam melahirkan, dia banyak anak nih Lea. Kalau saudara bisa lihat dari 12 anak Yakub, Lea yang paling banyak anak-anaknya. Sementara Rahel
cuma dua, Yusuf dan Benyamin. Itulah sebabnya Yusuf sayang sekali kepada Yusuf dan Benyamin. Kita tahu cerita ya di sekolah sahabat juga itu kan hari ini ya mengenai Yusuf ya, yang lalu dikaitkan yang lalu. Dan memang inilah yang terjadi dalam kehidupan keluarga, ada persaingan. Tapi karena ada kerinduan untuk melihat anak. Memang kalau zaman dulu itu banyak anak, banyak rezeki katanya. Di Papua juga saya lihat ada banyak mama-mama keluarga yang melahirkan sampai 13 kali, 15 kali. Wah, luar biasa ini. Semuanya dengan normal. Wah, saya lihat itu di Sentani ada 13 kali. Wah, luar biasa ini. Tidak ada itu belah-belah, semuanya lahir dengan cara normal. Hebat, padahal badan kecil ini mama lebih kuatnya luar biasa. Punya anak banyak. Wah. Naomi, saudara-saudara yang lain, sudah lihat cerita Naomi bagaimana dia menyuruh menantunya. Siapa menantunya? Ruth, ya kan? Ketika dia pulang dari Moab kembali ke Israel, dia suruh dekati Boas karena dia ingin melihat ada dapat cucu. Ya, ingin melihat ada cucu yang lahir dari keturunan Elimelek. Karena anak-anaknya sudah meninggal kan, tinggal dia punya mantu ini Ruth. Dan itulah yang terjadi. Kemudian contoh lain seperti dalam tadi yang sudah sebutkan ya, Hana sudah lewat tadi, Musa. Nah, Musa ini saudara-saudara, anak yang lahir dalam keadaan mengerikan. Kenapa? Dalam keadaan di mana orang-orang Israel diintimidasi. Anak-anak laki-laki yang lahir dari orang Israel harus dibunuh. Wah, gimana itu? Cerita mengelipan. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya dia cara penyelamatannya itu sangat dramatis. Dia harus disembunyikan di Sungai Nil dan kemudian akhirnya diambil oleh putri Firaun. Ini kan luar biasa nih, kalau buat film ini menarik sekali. Dan itulah kejadian yang membuat Musa lahir dan kemudian dibesar oleh istri Firaun. Tapi dididik oleh seorang ibunya yang menjadi inak Yusuf. Luar biasa cara Tuhan ya. Dan kemudian menjadi berkat melepaskan orang Israel dari perbudakan. Pilihan atas suasana rumah tangga sesungguhnya ada di tangan para orang tua. Orang tua yang menentukan saudara. Suasana keluarga yang terbiasa menggunakan kata-kata yang kasar, perlakuan kasar seperti ringan tangan, terbiasa dengan sikap sembrono dalam menentukan pilihan hidupnya akan membentuk tabiat anak-anak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kata-kata kasar dalam keluarga itu sangat berbahaya, akan cenderung menjadi contoh buat anak-anak kita ya. Perkataan kebun binatang kata kebun binatang keluar. Hati-hati saudara-saudara. Itu sepertinya lelucon, tapi itu mempengaruhi perkembangan tabiat daripada anak-anak, dan dia pasti akan meniru gaya bapaknya, gaya mamanya ketika berbicara, ketika dia menghadapi orang berbicara, itu akan diduplikasi oleh anak kecil itu. Ya, saya belajar dari anak saya sendiri. Kadang-kadang kakaknya bilang sesuatu, dia juga akhirnya lama-lama rekam itu, dan itu terjadi, dan dia juga sebut ketika kakaknya mulai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan telinga, dia pun juga bilang, aduh, segala istilah-istilah itu dia akan dapat dikeluarkan, entah dari bapak mamanya, entah dari saudara-saudaranya, entah dari tetangga kalau dia bergaul dengan tetangga. Jadi hati-hati ya dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai keluarga. Sebelum terlambat perlu melihat menyadari apa pengaruh suasana keluarga pada pertumbuhan otak anak. Penelitian dengan menggunakan brain scan otak ya, menunjukkan perbedaan nyata antara anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan yang tidak ada kasih sayang. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dalam keluarga yang tidak ada kasih sayang, seperti ini. Yang pertama, akibat kurangnya kasih sayang, kepercayaan diri rendah itu akan timbul pada anak-anak. Dia punya rasa percaya dirinya itu akan sangat rendah. Dan anak-anak yang diabaikan oleh ayahnya cenderung akan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Saya pikir bukan cuma ayah,
mama juga, saudara-saudara. Ya, kepercayaan mengabaikan anak dalam keluarga bahaya sekali. Kurangnya apresiasi, penghargaan, ya. Apresiasi itu penghargaan dari orang dekat akan membuat mereka merasa dirinya tidak cukup baik dan layak diberi perhatian oleh lingkungan terdekatnya. Karena kurang perhatian dalam keluarga, jelas juga ketika dia keluar dari lingkungan keluarga pun merasa pikir, ini orang-orang sama saja ini. Kurangnya kasih sayang akan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak layak untuk bahagia. Ini sama dengan orang yang pesimis ini. Sikap ketidakpercayaan diri ini akan mengukur potensi mereka yang sebenarnya. Harusnya anak ini smart, pintar, tapi tiba-tiba berubah. Karena apa? Perilaku yang buruk dalam kehidupan keluarga. Kemudian pengaruh yang kedua adalah akan muncul takut ditelantarkan. Ya, kurangnya kasih ini mengakibatkan anak-anak itu takut ditelantarkan. Ketika dewasa, anak-anak yang kurang kasih sayang akan menjadi pribadi yang takut ditelantarkan maupun ditinggalkan oleh orang lain. Kebanyakan akan merasa bahwa orang terdekat mereka, entah itu sahabat atau pasangan mereka kalau disuruh menikah, suatu hari akan mengabaikan dirinya, seperti yang telah dilakukan oleh ayahnya saat ia masih kecil dahulu. Jadi ini mempengaruhi mental mereka, sampai nikah pun dipengaruhi akibat dari basic keluarga mereka, keluarga dia. Kemudian ketika mereka memiliki masalah dengan kedekatan bersama dengan orang lain, karena manusia itu kan harusnya bersosial, manusia sosial, makhluk sosial. Nah, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang posesif karena kurang kasih sayang. Dia akan posesif kepada orang yang memberikan perhatian. Selain itu akan susah untuk dekat dengan orang lain, akibat tidak baik dalam kehidupan keluarga. Hal yang tidak baik dalam keluarga. Kemudian sikapnya yang kurang ramah dan selalu curiga membuatnya jadi orang yang membuat pasangannya kurang nyaman sekalipun. Ya, sekalipun pasangannya sudah berusaha keras meyakinkan bahwa ia bisa dipercaya. Ini ketika dia sudah menikah atau mempunyai pasangan juga seperti bapak dan mamanya, tetap saja dia merasa curiga. Ya, ini bahaya, saudara. Karena kurang kasih sayang dari orang tuanya akan membuat mereka berpikir bahwa semua orang pada dasarnya akan berbuat seperti yang pernah dilakukan ayahnya atau ibunya kepadanya. Kalau saudara lihat penelitian ini, berdasarkan penelitian, ini umur anak usia 3 tahun, ya, itu ada otak yang normal, lalu yang di sebelahnya itu bahkan ada ekstrim neglect, ya. Ini setelah di scan, ya, brain scan, ini pengaruh kasih sayang berpengaruh penting dalam perkembangan otak daripada anak-anak usia 3 tahun setelah diadakan penelitian. Kasih sayang seorang ibu itu bisa berdampak besar pada perkembangan otak anak. Jadi hal itu terungkap dari scan otak yang seperti yang di depan ini. Jadi gambar-gambar ini mengungkapkan bahwa otak di gambar kiri yang dimiliki anak normal usia 3 tahun secara signifikan itu lebih besar dan mengandung sedikit bintik-bintik, ya, sedikit bintik-bintik dan daerah yang gelap dibandingkan dengan gambar otak di kanan yang sudah lihat, ya, yang dimiliki oleh anak yang diabaikan secara ekstrim. Kita perhatikan ya di depan itu. Dan neurologi berdasarkan penelitian ini, gambar terbaru itu memberikan banyak bukti bahwa anak-anak yang mendapatkan kasih sayang pada awal kehidupan mereka itu sangat penting. Tidak hanya untuk perkembangan emosional mereka, tetapi juga dalam menentukan ukuran otak mereka. Para ahli mengatakan perbedaan yang cukup besar dari dua bentuk, ya, otak anak itu disebabkan perbedaan dengan setiap cara perawatan orang tua kepada anaknya. Ini lebih cenderung kepada mama ini, kan lebih yang biasa lebih cenderung merawat tuh mama, ya. Bapak ya kadang-kadang ya, karena dia sibuk bekerja. Sekilas gambar itu menunjukkan anak dengan otak yang di sebelah kanan telah mengalami kecelakaan serius dan sebelah kanan itu.
atau dia mengalami gangguan otak, penyakit. Namun penelitian neurologi ini mengatakan bahwa anak yang otaknya menyusut karena diabaikan dan mendapat perlakuan kejam dari ibunya. Sementara anak yang otaknya lebih besar dan lebih penuh, otaknya berkembang karena dibesarkan dengan kasih sayang, dibesarkan dengan cinta, dukungan dari rumah, perhatian dari mama dan bapaknya. Sangat berpengaruh kepada perkembangan otak. Jadi para bapak dan mama yang punya anak-anak masih dalam perkembangan, perhatikan ya anjuran dan nasihat ini, bahwa memang kasih itu penting dalam keluarga. Mengasihi anak itu penting. Kasih antara mama dan bapak itu penting. Bapak dan anak dan orang tua itu penting ya. Kasih itu penting karena memang itu adalah dasar dari karakter Allah. Amin, saudara-saudara. Jadi perlu di penekanannya dalam keluarga supaya kita ini merasakan berkat itu. Banyak anak-anak yang terlantar, ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin dibuang di tong sampah karena mungkin tidak siap datangnya anak ini, karena dia lahir dari hubungan yang abnormal, tidak siap. Akhirnya apa? Itu kejadian seperti mungkin gambar ini, ditaruh di rumah orang dengan harap mungkin ada orang lain yang ambil. Wah, kasihan sekali nih orang yang punya anak model begini. Oleh karena keluarga yang tidak memohon kehadiran Tuhan, ya, memimpin keluarga. Jadi masalahnya bisa terjadi karena tidak ada tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Keluarga yang tidak membuat perencanaan persiapan yang benar untuk menerima kedatangan anak itu, atau oleh karena berbagai tragedi keluarga sehingga anak itu yang menjadi korban. Kemudian kalau perhatikan awal mula kehidupan seorang anak, saudara-saudara, ini ketika dilahirkan, ya. Ketika seorang anak dilahirkan, hidupnya itu bagaikan secari kertas putih yang bersih, ya, baru dilahirkan. Nah, baik atau buruknya tulisan atau gambar yang ada di kertas putih itu tergantung dari orang tua dan lingkungan saudara-saudaranya dan lingkungan masyarakatnya. Itu pengaruh sekali, saudara-saudara. Itulah sebabnya penting untuk memperhatikan bagaimana sikap orang tua, cara bersikap dari saudara-saudara kepada anak ini dalam kehidupan keluarga, ya. Orang tua memiliki kehormatan untuk menuliskan, ya, dan menuliskan pada karakter anak, khususnya pada tahun-tahun pertama kehidupan sang anak. Jadi kan anak itu kan tumbuh dalam keluarga. Jadi dia punya hubungan dekat itu kan pasti dengan mama saja, bapak, atau saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Jadi tabiat karakter itu akan lahir dari keluarga, bukan dari tetangga, saudara-saudara. Itu jelas, itu jelas. Jadi penting untuk diperhatikan. Ini ada kutipan Roh Nubuat, Child Guidance, jilid 6, tulisan Ellen White. Ajarlah dengan kebaikan dan kasih sayang. Ini adalah pekerjaan khusus para ayah dan ibu untuk mengajar anak-anak mereka dengan kebaikan dan kasih sayang. Mereka harus menunjukkan bahwa orang tualah yang memegang kuasa untuk memerintah dan bukan untuk diperintah oleh anak-anak mereka. Mereka harus mengajarkan bahwa penurutan dituntut dari setiap anak-anak. Ini adalah sebuah ilustrasi. Suatu hari ketika seorang terpidana mati diberi kesempatan untuk memberi permintaan terakhirnya sebelum mendapatkan eksekusi mati. Lalu dia minta sebuah pensil dan kertas. Dia ingin menuliskan surat kepada mamanya. Wah, ini narapidana, tapi terpidana mati. Apa isi suratnya? Saudara bisa lihat. Bisa kelihatan ya? Saya bacakan saja. Ini suratnya. Dia bilang begini. Dalam paragraf yang pertama dia bilang, Ibu, bila ada keadilan di atas dunia ini, maka kita berdua harusnya bersama-sama menghadapi eksekusi ini. Sesungguhnya kesalahan demi kesalahan yang saya lakukan dalam kehidupan ini juga adalah kesalahan ibu. Wah, itu ditulis di suratnya, saudara-saudara. Ingatkah ketika saya bawa pulang sepeda curian milik seorang anak sebayaku?
Ibu menolong saya menyembunyikan sepeda itu supaya tidak diketahui oleh ayah. Ingatkah ketika saya bawa pulang sepeda curian milik seorang anak sebayaku? Ibu menolong saya menyembunyikan sepeda itu supaya tidak diketahui oleh ayah. Ditulis oleh narapidana ini. Lalu paragraf yang berikut dia bilang, ingatkah ketika saya bertengkar dengan ayah dan kini dia telah tiada? Sesungguhnya ayah ingin menasihati saya karena saya telah curi hasil akhir dari kompetisi di sekolah yang olehnya saya dikeluarkan. Lalu disebutkan lagi paragraf berikutnya, ibu, saya hanya seorang anak. Segera setelah itu saya telah menjadi remaja yang bermasalah. Kini saya telah menjadi seorang dewasa yang rusak. Ibu, saya ini saat itu saya adalah seorang anak yang membutuhkan didikan, bukan dorongan atas kelakuan buruk saya. Ibu, saya telah memaafkanmu. Terima kasih Ibu yang telah memberikan aku hidup dan juga telah menolong saya menghilangkannya dari anakmu pemberontak. Kata-kata itu yang dituliskan. Menulis surat kepada mamanya sebelum dia mendapatkan eksekusi mati. Luar biasa. Saya lihat ada peran orang tua dalam pembentukan tabiat anak. Jadi para orang tua kalau yang sudah besar mau gimana lagi, ya toh? Ibarat sebuah tanaman atau pohon, ketika dia mau dibentuk, bentuklah bukan pada saat dia sudah mulai tua. Ya tua bagaimana saudara? Membentuk dia patah gitu. Harus dibentuk pada saat apa? Masih muda, ya, usia pertumbuhan. Kita bisa anak membengkokkan bagaimanapun jadi dia. Tapi kalau sudah tua, baru mulai kasih nasihat, aduh, sutra berguna, Bapak Ibu saudara. Ya. Jadi itu harus dimulai dari usia 0, bahkan di dalam kandungan, ya. Sebagai orang tua, apa rencana kita? Apa rencana Anda? Saya juga Bapak ya, jadi apa rencana kita? Bukan hanya Anda. Menginginkan putra putri menjadi orang yang berhasil di masa mendatang? Atau sebagai dokter, insinyur, guru, pengusaha, pemimpin, atau wirausaha, itu tergantung ya. Pendidikan apa yang Anda berikan kepada anak-anak Anda? Tentunya kita semua berusaha maksimal anak-anak kita jadi orang baik, punya pendidikan yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Kalau orang tua tidak mampu, kadang-kadang anak juga berusaha sendiri. Itu yang luar biasa. Karena termasuk saya ini ada beberapa kami yang pernah diungklap itu kerja keras sendiri. Jadi kami melihat orang tua kasihan kurang mampu, sudah mama doakan saja, kita berusaha sendiri. Tapi orang tua tetap bantu saudara, bantu dengan doa. Kalau ada penghasilan kecil-kecilan, tetap dia kasih. Aduh, puji Tuhan ya, orang tua yang baik. Tetapi apakah rencana para orang tua itu sudah sejalan dengan rencana Allah? Allah pertanyaan ini harus selalu ada dalam kehidupan kita ketika merencanakan untuk anak sesuatu yang baik. Falsafah pendidikan Advent dalam buku Education 57 paragraf ketiga, kebutuhan terbesar dunia ini adalah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang dalam sanubarinya setia ya dan jujur, manusia yang tidak segan menyebut dosa sebagai dosa, manusia yang dengan hatinya setia kepada tugas seperti jarum menuju ke kutub, manusia yang mau berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh sekalipun. Tapi kalau ada, ini luar biasa ini. Memang tidak mudah di zaman now saudara. Ini penggodaan, cobaan buat orang muda begitu banyaknya. Tetapi nasihat harus terus diberikan dari orang tua kepada anak. Nasihat harus diberikan terus antara kita sebagai umat-umat Tuhan, saling mengingatkan. Amin saudara. Zaman now pengaruh teknologi luar biasa. Ya, tidak mudah untuk berbicara, tetapi harus ada terus nasihat. Jangan terus patah semangat untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Perlu diingat bahwa pendidikan itu bukan dimulai di sekolah. Kita ada sekolah, tapi itu dimulai dari mana saudara? Dari rumah. Pendidikan di sekolah adalah penyambung pendidikan yang telah dimulai di rumah untuk mempersiapkan anak-anak pada kehidupan masa mendatang. Kemudian yang berikutnya, suatu sikap yang tidak benar bila orang tua menyerahkan seluruh pendidikan anaknya kepada institusi sekolah.
Jadi pikir-pikir nanti dia sudah sekolah yang bentuk dia. Kami lepas tanggung jawab dia, guru saja yang berikan pendidikan. Wah, ini salah juga saudara. Suatu hal yang sering luput dari perhatian orang tua adalah bahwa anak-anak kecil mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan babysitter. Nah, ini kalau orang yang punya babysitter ya, penjaga anak disewa karena mama dan bapak sibuk dengan pekerjaan. Akhirnya anak menjadi anak babysitter. Nasihat semua dari babysitter. Akhirnya karakter dari babysitter. Yang salah siapa? Bukan babysitter, bapak dan mama, saudara-saudara. Ya. Amsal 22 ayat 6 ya. Terakhir sebelum kesimpulan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kesimpulan, anak itu adalah pemberian dari Tuhan. Kedua, karena anak-anak itu adalah pemberian Tuhan, itulah sebabnya penting untuk menjaga mereka secara baik, diberi perhatian secara khusus, diberi kasih sayang oleh bapak dan mama atau oleh keluarga. Allah kita, ini yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang hidup, yang pada akhirnya juga Tuhan akan menuntut pertanggung jawab dari kita sebagai orang tua tentang anak-anak yang sudah menjadi warisan milik pusaka kepada kita. Lalu yang keempat, anak-anak itu adalah generasi penerus masa depan keluarga. Kita semua akan mati kan, kita semua akan tidak mungkin bertahan lama, usia, penyakit dan lain sebagainya. Tapi anak-anak ini akan tumbuh mengganti kita orang semua. Jadi jangan lupa itu. Yang terakhir, pastikan telah mendidik anak-anak itu sesuai dengan petunjuk Tuhan tentang cara menjaga dan memelihara mereka, memelihara warisan, memelihara harta yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara pada siang hari ini. Dan ini boleh menjadi berkat bagi para orang tua kita semua, bahkan bagi calon bapak, calon mama ya, orang muda ini. Dan ketika berkeluarga, ini juga menjadi perhatian khusus kepada mereka. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.